Shalom pemirsa, kembali lagi di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama saya Bayu Antonur. Hari ini kita akan membahas ngobras kitab Markus. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang tidak asing dan kita kenal. Beliau juga host di We Talk. Siapa lagi kalau bukan Pastor Wigan Sugandi. Thank you Mas Bayu. Oke, sebelum kita membahas kitab Markus lebih lebar lagi, saya sapa dulu pemirsa yang berada di YouTube Livehouse Channel Community dan juga di live channel MNC. Dan saya berharap agar kita dapat menonton atau menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Karena saya percaya bahwa dalam kitab Markus ini banyak beberapa kontroversi di luar dan kita dapat mengetahui hal-hal yang nanti akan disampaikan oleh Pastor Wigan. Oke, tanpa panjang lebar, saya persilakan untuk Pastor Wigan menyampaikan kitab Markus. Silakan, Pastor. Oke, jadi kita ngobrol santai Alkitab nih, Mas Bayu ya. Iya. Kita sudah sampai di Perjanjian Baru, kitab yang kedua adalah Injil Markus. Nah, Injil Markus ini Mas Bayu luar biasa banget loh, karena ini Injil yang paling singkat ya. Kalau kita compare Matius dan Lukas ya, Matius sampai pasal ke-28, Lukas sampai pasal berapa? 24. Tapi Injil Markus ini hanya sampai pasal 16. Ya, ini Injil yang paling singkat, tetapi ada tapinya. Injil ini dipercaya sebagai Injil yang paling pertama dari antara keempat Injil. Jadi Injil sinoptik yang paling terakhir itu Injil Yohanes. Ditulis sekitar tahun 90-an. Itu Injil yang paling terakhir. Tapi kalau Injil Markus ini justru diperkirakan ini adalah Injil yang paling pertama. Nah, kendati demikian Injil ini ditulis di paling pertama, tetapi Injil Markus ini tidak diletakkan di paling pertama dalam urutan kitab Perjanjian Baru kita, ya. Seperti yang ngobras Injil Matius saya sudah jelaskan bahwa Injil Matius itu diawali dengan silsilah, itu diperuntukkan untuk orang Yahudi, ya. Ketika Matius menulis, itu sebabnya Injil Matius juga diletakkan di paling pertama. Sebagai apa? Sebagai jembatan dari PL ke PB. Supaya kelihatan bahwa ada kesinambungan dari PL dan PB. Nah, Injil Markus diletakkan setelah itu. Jadi dia tidak paling pertama. Karena kalau Injil Markus dalam kanon Alkitab kita diletakkan paling pertama, jadi kesannya PL sama PB kagak nyambung sedikit pun. Nah, tetapi Injil ini karena ditulis paling pertama, jadi zaman dulu kita jangan bayangin Mas kayak zaman sekarang ya, udah ada Alkitab yang rapi, enggak. Mereka nulis disebarluaskan, disebarluaskan, ada yang menyalin gitu. Zaman dulu belum ada mesin fotokopi, belum ada printer. Itu ditulis di kertas papirus. Papirus itu sebenarnya bukan kertas juga sih, itu daun ya. Daun yang pada saat itu harganya sangat mahal. Jadi ongkos nulis ya, itu zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget. Zaman dulu ongkos nulis mahal banget ya. Karena belum ada seperti sekarang kertas murah, orang tinggal nulis. Makanya banyak orang yang kertas coret dikit buang. Dulu nggak bisa ya. Bayangkan itu, menulis di papirus begitu mahal, lalu orang mengkopi lalu disebarluaskan, lalu diedarkan. Nah, surat-surat ini bagaimanapun beredar di kalangan jemaat mula-mula. Nah, ada kemungkinan bahwa Matius dan Lukas itu juga menerima edaran ini. Nah, Matius tentunya juga murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia juga pasti melihat ini sebagai refreshment dalam pemikiran dia. Itu sebabnya dalam Injil Matius dan Lukas, semua yang ada dalam Injil Markus pasti juga ada di Injil Matius dan di Injil Lukas. Pasti ada tuh Mas Bay, karena ya memang kemungkinan besar itu sebagai acuan. Jadi sambil Matius nulis, ini kan dia nulis, kira-kira Matius nulis 30-40 tahun setelah kejadian. Kita suruh nulis
10 tahun yang lalu aja tidak gampang loh ingetnya loh. Iya kan? Iya. Nah, ini kan Matius menuliskan 30-40 tahun yang lalu punya peristiwa. Memang dia bersama-sama dengan Yesus terus-menerus, dan dia juga udah pasti punya catatan-catatan kecil. Tapi kemungkinan besar Injil Markus ini dijadikan refreshment juga. Jadi sebagai pengingat, oh iya ada yang gini, oh iya ada yang gini, kira-kira gitu. Nah, saya mau ingetin juga ke teman-teman pemirsa semua seperti ngobras Injil Matius. Jadi Matius, Markus, Lukas adalah Injil sinoptik. Sin dari sun bersama-sama, optik melihat. Jadi melihat bersama-sama. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas itu punya angle yang sama, yaitu sebagai biografi singkat Yesus. Ya. Tentang Injil tentang Yesus Kristus, kabar baik tentang Yesus Kristus. Ini biografi singkat. Jadi kalau ada terkesan adanya perbedaan-perbedaan, itu hanya perbedaan cara melihat. Ya. Dan yang namanya biografi, genre-nya biografi, kita tidak perlu mempersoalkan detail-detailnya. Ya. Itu udah saya jelaskan di Ngobras Injil Matius. Nanti teman-teman semua bisa memutar ulang atau menonton ulang yang Ngobras Injil Matius. Nah, tapi Mas Bayu, saya mau mulai cerita nih. Oke. Siapa Rasul Markus? Wah, ini begitu saya bilang Rasul Markus, oh, emang ada rasul yang namanya Markus. Nah, nanti saya jelaskan. Dia memang seorang rasul juga. Kalau kita bicara rasul, jangan mikirnya cuman 12 orang, enggak. Rasul itu kan artinya utusan. Nah, nanti saya jelaskan kenapa Markus juga boleh disebut, bahkan memang disebut dalam jemaat mula-mula sebagai Rasul Markus juga. Nah, Rasul Markus itu, Mas Bay, dikenal sebagai Yohanes Markus. Ini dipercaya sejak zaman gereja mula-mula. Memang dialah, Yohanes Markus itulah penulis dari Injil Markus. Menurut tradisi gereja mula-mula, Petrus menjadi narasumber utama dari penulisan ini. Ya. Petrus yang menjadi narasumber. Nanti kita akan jelaskan kok ada hubungannya sama Petrus. Nah, nanti. Oke, sebelum lebih dalam lagi, Pastor, aku mau ada satu pertanyaan nih tentang Injil Markus ini. Nah, sebenarnya Injil Markus ini tuh ditujukan untuk siapa, dan pada zaman siapa ya Injil Markus ini ditulis, Pastor? Injil ini ditulis untuk orang-orang, bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk non-Yahudi, Kristen non-Yahudi. Nah, Injil ini ditulis zaman Kaisar Nero. Di zaman Kaisar Nero itu orang Kristen mulai dianiaya. Ketika orang Kristen mulai dianiaya, Markus berinisiatif menulis ini. Nah, puncak penganiayaan Kaisar Nero ini, orang-orang Yahudi memang diusir keluar. Salah satunya Aquila dan Priscilla, yang akhirnya mereka harus pindah ke kota Efesus untuk sementara waktu sebelum pada akhirnya mereka pulang lagi ke Roma. Tetapi di zaman ini, ya, ini zaman Kaisar Nero ini luar biasa. Itu sebabnya Markus mulai menulis. Nah, tetapi harus kita ingat di kota Roma itu juga ada orang Yahudi, walaupun tidak banyak. Yahudi Kristen ada. Nah, bukti-bukti bahwa Markus ini untuk orang Kristen non-Yahudi. Yang pertama, Injil Markus tidak mengutip nubuatan PL seperti di Injil Matius. Kalau Injil Matius sesuai yang dituliskan oleh para nabi. Karena ini konteksnya orang Kristen non-Yahudi, mereka juga nggak tahu kitab Perjanjian Lama, jadi nggak ada urusan. Jadi Markus tidak mengutip sedikit pun seperti yang dituliskan oleh para nabi, itu nggak ada. Karena memang untuk orang-orang non-Yahudi, ya, untuk pembaca Markus itu tidak relevan. Yang kedua, nah ini yang menarik, Mas Bayu. Markus memberikan keterangan tambahan tentang Simon dari Kirene. Kita tahu kan siapa Simon dari Kirene? Adalah orang yang memikul salib Kristus. Ya. Simon dari Kirene. Kirene itu di daerah Afrika. Tapi Simon itu nama orang Ibrani. Jadi kemungkinan dia orang Yahudi yang tinggal di Afrika. Mungkin juga udah kawin campur atau gimana, kita tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas dia dari Kirene. Nama Simon itu nama orang Yahudi. Nah, Markus memberikan tambahan. Coba Mas Bayu bisa lihat di Markus 15 ayat 21.
Simon dari Kirene juga ditulis di Injil yang lain. Tapi yang kasih tambahan ini hanya Markus. Oke, Markus 15 ayat 21. Ya. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Oke, stop. Ada tambahan ayah Alexander dan Rufus. Penulis Injil lain enggak? Markus dengan on point ditulis Alexander dan Rufus. Kenapa? Coba lihat Roma 16 ayat 13 sekarang. Roma 16 ayat 13. Kita ingat ya, ada Rufus. Roma 16 Ya. ayat 13 ya. Ya. Oke, Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Nah, Rufus itu udah dikenal sama orang-orang Kristen zaman itu. Ini pas Paulus tulis surat ke kota Roma, ini kan Paulus belum pernah ke Roma, tapi Paulus sudah mengenal ada tokoh-tokoh Kristen di situ. Salah satunya Rufus. Nah, jadi kenapa Markus menyertakan Simon dari Kirene, ayah dari Rufus? Rufus itu sudah dikenal pada saat itu oleh orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Ya, para pendengar Markus sudah nggak asing. Rufus ini orang yang dikenal dan orang terhormat. Nah, sekarang kita lihat nama Markus. Nama Markus aja luar biasa. Kenapa? Nama Markus itu nama Latin, Mas Bayu. Oh, nama Latin. Nama Latin yang dihelenisasikan atau diyunanikan menjadi Markos, di mana sebenarnya dia punya nama Ibrani Yohanan yang diyunanikan jadi Yohanes. Jadi kalau kita lihat Yohanes, Rasul Yohanes, itu nama aslinya, nama Ibraninya Yohanan. Jadi zaman dulu itu tidak aneh orang-orang punya beberapa nama. Contoh Petrus, ya. Petrus ini memiliki nama Ibrani Simeon. Itu Simeon. Simeon dalam bahasa Aram itu Kefa, yang dihelenisasikan jadi Kefas. Kefas itu punya terjemahan dalam bahasa Yunani juga Petros. Nah, jadi orang itu bisa punya banyak nama. Sebab kita ingat, memang seperti yang saya jelaskan di Ngobras Matius, zaman Tuhan Yesus itu sedikitnya ada 4 bahasa. Dalam sinagog orang baca kitab suci, pengajaran belajar dengan bahasa Ibrani, sehari-hari dengan bahasa Aram, kemudian lingua francanya kayak zaman sekarang Inggris, ya, itu adalah bahasa Yunani, ada bahasa administrasi Latin. Nah, sekarang Markus sampai punya nama Latin. Jadi kita bisa bayangkan ya, ini orang elit. Bayangannya gini. Mas Bayu asal kota apa? Kediri, saya Kediri. Oke, Kediri. Mas Bayu bayangkan di Kediri, tapi jangan Kediri zaman sekarang. Kediri 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu deh. Zaman perang kemerdekaan, ya. Atau awal 1900-an. Nama-nama orang di Kediri siapa kira-kira? Joko gitu. Iya. Ya kan? Itu kan khas nama orang Jawa. Iya. Joko, Bambang gitu ya. Tiba-tiba ada orang namanya Calvin. Oh. Dari Kediri tiba-tiba nama John. Calvin. Stephen. Itu kan udah jelas itu bukan nama khas orang Kediri. Nah, tapi kalau ada orang Kediri nama aslinya si Bambang. Tapi dia ada di Kediri, tapi dia juga punya nama lain, Stephen. Jadi namanya Bambang Stephen. Nah, kira-kira gitu. Ini pasti, kenapa dia bisa punya nama Stephen? Mungkin dia pernah sekolah di luar. Orang luar, Bambang, susah. Jadi dia bikin nama sendiri, misalnya gitu, Stephen. Atau orang tuanya pernah tinggal di luar, jadi dikasih nama Bambang Stephen gitu. Tapi pasti ini dari keluarga elit. Sampai orang zaman itu punya nama Latin, itu pasti dari upper class. Itu bukan dari orang biasa. Orang biasa nggak ada yang punya nama Latin. Nah, jadi kira-kira gambarannya gitu ya. Nah, kita lihat Markus ini diperkenalkan. Kenapa dari tadi disebut sebagai Yohanes Markus? Coba Kisah Rasul 12 ayat 12 dan 13. Rasul 12 Ayat 12 dan 13. Coba kita lihat sekarang. Kisah para Rasul 12 ayat 12 dan 13. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus,
Di situ banyak orang yang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Oke, ini ya. Ini luar biasa. Markus lahir di Kirene. Jadi mungkin dia kenal sama Simon dari Kirene, keluarga itu kan juga dari Kirene. Markus itu juga lahir di Kirene. Tidak ada keterangan apakah dia dengan Rufus itu teman kecil atau tidak. Kita tidak tahu itu. Tapi sama-sama dari Kirene. Markus lahir di Kirene, Pentapolis, Afrika Utara. Sekarang Libya. Dia adalah perintis dari gereja Koptik Ortodoks atau Alexandria Mesir. Jadi gereja saudara kita, kakak tua kita ya, Koptik Ortodoks itu perintisnya adalah Rasul Markus. Nah, dalam Sinaksarion kitab Koptik dia dituliskan sebagai anak Maria tadi. Yang Mas Bayu baca. Makanya kan tadi memang ada Yohanes Maria ibu Yohanes, ya itu. Nah, ayahnya bernama Aristoporus. Memang nggak ada di Alkitab, tetapi ada di kitab Sinaksarion yang ada di Koptik Ortodoks. Sinaksarion itu buku-buku tentang orang-orang suci, kalau mereka bilangnya, tentang jana suci, santo. Ya memang orang Protestan tidak mengenal santo ya, taunya santoso aja. Ya. Tapi ya tidak apa. Ya. Nah, Yohanes Markus ini punya paman, namanya Barnabas. Coba kita lihat di Kolose 4 ayat yang ke-10. Saya mau kasih lihat dulu bahwa mereka ini memang dari keluarga terhormat, dari keluarga kaya. Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus. Kemenakan Barnabas tentang dia, kamu telah menerima pesan. Nah, kemenakan Barnabas. Jadi Barnabas pamannya. Siapa Barnabas? Kisah 4 ayat 36. Kisah 4. Kita mau nyorotin dulu keluarga besar Markus nih. Kisah 4 ayat 36. Kisah para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi, dan Siprus. Oke. Jadi mereka adalah keluarga Yahudi perantau di Yerusalem yang kaya dan terhormat. Kita tahu dalam kisah Rasul juga Barnabas itu menjual hasil tanahnya. Ya. Jadi mereka ini keluarga besar ini memang keluarga terhormat, keluarga kaya. Coba bayangkan. Rumahnya yang kita baca tadi di kisah Rasul pasal 12. Fakta yang pertama. Rumahnya itu menjadi tempat perjamuan malam Yesus dengan murid-muridnya. Itu adalah rumahnya Maria, rumahnya Yohanes Markus. Yang kita kenal dengan upper room. Dalam bahasa Latin cenaculum. Atau orang biasa sebut senakel. Kalau kita ke Israel, sinakel itu masih ada. Ya. Disinilah tempat pemilihan Matias juga sebagai rasul pengganti Yudas Iskariot yang terdapat dalam kisah Rasul 2. Itu semua kejadian itu adanya di senakel, di loteng atas rumahnya Maria Yohanes. Sekaligus juga inilah tempat murid-murid menunggu pencurahan Roh Kudus. Jadi semua tuh berkumpul di situ. Yesus pakai itu mulai dari perjamuan malam sampai pencurahan Roh Kudus sampai jemaat mula-mula. Pakainya tuh rumah itu, rumah yang sama. Di kisah Rasul 12 yang tadi Mas Bayu baca, itu kan ceritanya apa? Petrus sedang di penjara, jemaat berkumpul dan berdoa. Itu semua di rumah Maria. Ya. Nah, jadi rumah inilah yang dijadikan sinagog pertama orang Kristen. Menurut Bapak Gereja Epifanius dari Salamis, kiblat rumah ini ditemukan kemudian mengarah ke Golgota, tidak lagi ke Yerusalem. Sejak tahun 70, Jenderal Titus membakar dan menghancurkan Bait Allah. Jadi jangan bingung, ya, kok ada kiblat segala ngarah kemana? Itu bukan kita niru-niru saudara kita orang Muslim, enggak. Orang Yahudi itu memang dari dulu punya kiblat. Orang Kristen mula-mula kalau sembahyang juga pakai kiblat. Memang Kristen modern kan sudah tidak, ya. Ya, karena kita mempercayai
Yohanes 4 ayat 23. Tapi kalau Kristen gereja mula-mula kan dari Yahudi, memang mereka tidak meninggalkan cara-cara ibadah Yahudi, semua tidak ditinggalkan. Nah, jadi bayangkan saja rumah ini menampung begitu banyak orang. Orang mana yang bisa punya rumah di tengah kota? Coba. Dan segede itu, loteng atasnya bisa menampung puluhan bahkan 100 orang. Peristiwa Pentakosta. Jadi ini nih keluarga elit sekali. Maka dari namanya, dari rumahnya, ya. Nah, dulu kalau orang Yahudi kiblatnya ke Yerusalem, ke Bait Allah. Bait Allah udah dihancurkan, sudah tidak ada, kiblat ini ke Golgota. Nanti kalau kalau ke Israel kita masih bisa lihat arah senakel kiblat itu. Ya. Nah, mereka jadi pasti keluarga kaya. Tadi saya udah katakan rumahnya begitu besar di tengah kota Yerusalem, lalu punya hamba perempuan. Coba bayangin, ada hamba pada zaman itu yang bernama Rode tadi. Ini pasti keluarga elit. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Markus adalah saksi mata? Dari tadi saya udah jelaskan panjang lebar. Nah, teolog modern memang banyak yang meragukan. Selalu yang dikatakan saksi mata itu hanya Matius doang dan Yohanes. Markus dan Lukas bukan. Nanti Lukas kita bahas belakangan. Bagaimana mungkin dia bukan saksi mata? Rumahnya aja dipakai buat perjamuan terakhir. Iya juga ya. Makanya saya selalu bilang gini, Mas Bay. Orang terserahlah mau pakai ChatGPT buat apa, tapi please untuk sejarah kekristenan jangan. Karena ChatGPT itu kan dari kumpulan data-data barat modern. Kalau teolog-teolog modern abad 19 memang banyak yang meragukan dan tidak mempercayai. Kalau tanya ChatGPT apakah Markus saksi mata, pasti bukan jawabannya. Tapi kita harus tahu kekristenan itu punya buku-buku catatan dari abad mula-mula. Memang tidak terekspos luas, jarang yang tahu. Kayak tadi saya katakan Sinaksarion. Apa itu Sinaksarion? Jarang orang-orang Kristen yang tahu. Saya tidak bilang Sinaksarion itu setara dengan kitab suci, bukan. Tapi itu kan catatan sejarah. Dan yang megang itu misalnya Sinaksarion Rasul Markus. Itu yang pegang gereja Koptik Ortodoks yang didirikan oleh dia. Itu tidak mungkin karangan, ya memang dari zaman gereja mula-mula itu mempertahankan semua tradisi-tradisi lisan itu. Nah, jadi bayangannya selalu saya katakan gini, Mas Bay. Kalau Mas Bayu orang terkenal, banyak yang mau tahu, Mas Bayu sukanya makan ayam, kan saya tahu nih. Ikan kurang doyan, sukanya ayam. Lalu anak-anak Mas Bayu cerita, papa demennya ayam. Saya kenal Mas Bayu juga. Kalau orang mau tahu sama Mas Bayu, tanya, emang Mas Bayu sukanya apa? Ya, saya kasih tahu sukanya ayam. Dia mah tidak doyan ikan. Lalu kalau 1500 tahun kemudian ada ahli sejarah dengan gelar PhD bilang, enggak, Mas Bayu itu sukanya ikan. Nah, saya mau percaya yang mana? Saya pasti percaya dengan orang yang hidup sejaman. Iya, betul. Yang memegang tradisi lisan yang ada hubungannya. Nah, tapi coba kita teruskan dulu. Tadi saya katakan ya, bagaimana mungkin dia bukan saksi mata? Bahkan rumahnya saja digunakan untuk perjamuan terakhir. Yang kedua, penulis zaman dulu itu terbiasa memberikan sandi asmo dalam tulisannya. Sandi itu password, asmo itu nama. Jadi sandi asmo itu namanya nggak diungkapkan terang-terangan, tapi dia kasih kode bahwa dialah penulis. Contoh ya, contoh. Markus 14 ayat 51 dan 52. Ini adalah sandi asmo bahwa Markus lah penulis Injil itu. Yang kain lenan tuh bukan ya? Ya, betul. Ini kan nggak ada di catatan Injil lain. Ini nih sandi asmo ini. Markus 14 ayat 51 dan 52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini sandi asmo. Siapa itu? Ini Markus ya, Mas?
Ya ini pasti dia sendiri. Sandi Asmo ini bukan hanya di Injil Markus loh. Nanti kalau kita lihat Lukas itu juga ada Sandi Asmo. Nanti di ngobras Injil Lukas. Yohanes ada juga. Saya kasih bocoran. Sandi Asmo Injil Lukas, ingat nggak? Ada 2 murid berjalan ke Emmaus. Yang satu bernama Kleopas, satu lagi itu nggak disebut namanya. Nah itu dia. Kalau Injil Yohanes, murid yang dikasihinya, yang berbaring di dada, itu dia. Nah jadi penulis zaman dulu itu biasa menggunakan Sandi Asmo. Nah anak muda di sini ya, tadi kan ada anak muda ya, itu dari kata meaniskos. Meaniskos itu digunakan anak laki-laki usia 24 sampai 50. Ya. Ia mati syahid di tahun 68 menurut catatan sejarah. Markus itu mati syahid di tahun 68 Masehi. Apabila dia dipanggil menjadi murid pada usia 24 tahun, karena Menaiskos itu kan usia 24 sampai 50. Katakan dia dipanggil menjadi murid usia 24 tahun, maka dia berusia 92 tahun pada saat menerima mahkota kemartirannya. Mati syahid di tahun 68. Nah, tadi di terjemahan kita ditulis telanjang, gymnos. Nah, gymnos itu bukan telanjang bulat, tetapi pakai baju biasa dengan menaruh jubah lenan di atas bajunya. Nah, jubah luar dengan baju dalam. Hanya orang kaya yang berpakaian seperti ini di zaman itu. Nah, dia ngapain di situ? Dia ingin melihat apa yang terjadi di Getsemani. Apa betul Yesus Mesias? Apa betul dia bisa melepaskan diri dari kepungan tentara Romawi? Dia tuh pengen lihat itu. Makanya dia datang ke Getsemani. Nah, ini diperkuat oleh Hippolytus. Hippolytus adalah bapak gereja di abad kedua. Dia hidup di tahun 170 sampai 235. Siapa Hippolytus? Hippolytus adalah muridnya Irenaeus. Irenaeus adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus adalah muridnya Rasul Yohanes. Jadi Hippolytus ini cicit murid dari Rasul Yohanes. Nah, Hippolytus dalam bukunya On 70 Apostles, ingat Yesus itu punya 12 murid, punya 70 murid. 70 murid juga diutus kan? Nah, makanya itu juga 70 rasul. Memang beda dengan 12 rasul, kan utusan. Rasul itu apostolos, the messenger, utusan. 70 murid itu juga rasul. Nah, itu di antara 70 murid itu Hippolytus mencatat Markus juga ada di sana. Jadi Markus itu anggota ke-70 murid. Makanya tadi dihitung ya, kalau dia dipanggil menjadi murid di usia 24 tahun, maka dia menerima mahkota kemartiran di usia 92. Ya, tapi kalau saat dia dipanggil jadi 70 murid lebih dari 24, ya tinggal ditambahin aja. Jadi dia salah satu yang hidupnya cukup panjang ini. Ya. Nah, tetapi Hippolytus juga mencatat Markus termasuk murid yang mengundurkan diri di Yohanes 6 ayat 66. Kalau kita ingat, ada peristiwa ini nggak perlu dibaca, di mana murid-murid sebagian besar mengundurkan diri. Ya. Karena Yesus berkata, dagingku betul-betul makanan, darahku betul-betul minuman. Ya. Saat itu Markus mengharapkan Mesias, sang pembebas Israel, bukan yang menderita dan akan ditangkap, akan mati. Sedangkan Yesus berkata anak manusia harus diserahkan. Jadi nggak cocok. Nah, Markus itu menjadi salah satu orang yang meninggalkan Yesus pada saat itu. Nah, sebenarnya ini masih nyambung. Waktu pemilihan rasul pengganti Yudas dalam kitab Kisah Para Rasul, itu adanya di rumah Markus. Tapi kandidatnya siapa? Kandidatnya adalah Matias dan Barabas. Yusuf yang disebut juga Barabas. Kandidatnya dua itu. Kenapa? Karena nanti waktu kita bahas kitab Kisah Para Rasul, saya akan jelaskan. Syarat penggantinya itu adalah
orang yang sejak semula bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Dari semula adalah orang yang terus mengikut Yesus, yang tidak pernah mengundurkan diri. Markus tidak bisa masuk dalam kandidat karena dia pernah mundur, akhirnya balik lagi. Kira-kira begitu, ya. Nah, menurut sejarawan Eusebius, setelah bebas dari tahanan Herodes Agripa, ya, itu ada di Kisah Rasul 12 ayat 11 dan 12 yang tadi kita baca itu sambungannya. Petrus ke Antioquia dan di situ dia bertemu Paulus. Galatia 2 11-14 nggak perlu dibaca. Itulah kejadian di mana Paulus menegur Petrus. Jadi luar biasa ya. Petrus ini rasul senior ditegur oleh Paulus pada saat itu. Paulus masih junior itu, ya. Nah, kemudian Petrus melanjutkan perjalanan ke Roma melalui Asia, yaitu mengunjungi jemaat-jemaat perantauan di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini dicatat dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Nah, disitulah Markus menjadi penerjemah Petrus. Jadi Markus dibawa kemana-mana sama Petrus. Petrus tiba di Roma bersama-sama dengan Markus itu di tahun kedua pemerintahan Claudius, tahun 42 Masehi. Pelayanan di Roma sangat berhasil sebab Claudius ini baik sama orang-orang Kristen. Sampai Claudius nggak ada, diganti Nero, mulai teraniaya. Di kota Roma lah Markus menulis khotbah-khotbah Petrus. Jadi memang sumber utamanya Petrus. Dia saksi mata nggak? Saksi mata dalam arti dia pernah menjadi murid, dia pernah ketemu langsung dengan Yesus. Dia melihat peristiwa-peristiwa Yesus. Tapi ya sesuai kata Papias, nah kalau tadi ada nama Hippolytus, sekarang saya majukan lagi satu nama, Papias. Papias ini murid langsung dari Rasul Yohanes. Papias juga menyaksikan bahwa Markus yang menulis Injil Markus. Jadi pasti bukan orang lain lagi, pasti Yohanes Markus. Jadi bukan Hippolytus doang yang ngomong, Papias juga bicara. Nah, Markus mengingat apa yang dikatakan Petrus karena dia sendiri tidak langsung mengikut Yesus. Maksudnya ada saatnya Markus mundur dan 70 murid statusnya beda dengan 12 murid. 12 murid yang kemana-mana dibawa-bawa. 70 murid tidak seperti itu. Jadi Markus itu memang bukan anggota 12 tetapi dia anggota kelompok 70. Surat ini kira-kira ditulis sekitar tahun 50 sampai 60. Nah, demikianlah kisah Rasul Markus ya, di mana dia boleh dikatakan rasul sebab dia anggota 70 murid. Dia saksi mata, berasal dari keluarga elit, penerjemah Petrus, dia kompilasikan tulisan Petrus, ditambah sedikit-sedikit yang dia tahu dari pengalaman pribadi dia, dan dia berasal dari keluarga elit, tetapi dia meninggalkan semuanya untuk melayani Tuhan, lalu pada dia yang mendirikan gereja di Alexandria. Makanya gereja Koptik Ortodoks mempercayai ini dalam kepercayaan mereka bahwa Markus adalah santo untuk mereka. Ya, kira-kira begitu Mas Bayu tentang Injil Markus ini. Latar belakang yang saya ceritakan memang tidak tertulis di Alkitab, tapi ini fakta sejarah dan bisa di cross check kan nyambung semua. Dalam Alkitab ada ada potongan-potongan yang kita bisa lihat dari tadi, ada ayat-ayat yang dibuka ini nyambung dengan data sejarah. Kira-kira begitu. Oke, Pastor, aku ada pertanyaan nih. Gimana? Masalah di di Markus 16 ayat 19 sampai 20. Oke, Markus 16 ayat 19 sampai 20. Oh iya, ini pertanyaan ya. Oke, coba di ini teruskan dulu. Nah, itu tuh sebenarnya ayatnya tuh asli atau enggak? Nah, kayaknya apakah itu juga ditambahkan oleh gereja ayat itu atau ada penyalin-penyalin kitab? Karena ada beberapa kontroversi tuh, banyak yang bilang tidak ada manuskrip awal, terus gaya bahasanya berbeda, terus kesannya endingnya kayak endingnya tuh kayak nggak pas gitu.
Kayak dipaksakan endingnya. Jadi Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini selalu jadi serangan oleh polemikus yang menyerang iman Kristen. Ya. Saya menjawab ini saya harus muter dulu. Ya. Apakah ini tambahan atau bukan? Gitu kan ya? Memang karena ada manuskrip. Kalau saya katakan manuskrip berarti salinan awal. Salinan kuno. Itu namanya manuskrip. Kalau tulisan asli itu namanya otograf. Ya, jadi ada beda otograf sama manuskrip. Manuskrip adalah salinan dari otograf. Nah, otograf itu memang sudah tidak ada sama sekali. Tidak ada satu kitab kuno manapun yang masih ada otografnya. Nggak ada. Tidak ada. Semua hanya bentuk manuskrip, salinan. Nah, sebelum saya ke sini, saya harus cerita dulu Mas Bay gini. Tidak ada buku tua manapun yang memiliki manuskrip sebanyak Alkitab. Perjanjian Baru. Ini nih saya bicara konteks Perjanjian Baru. Bukan hanya banyak, jarak penulisannya juga sedikit, pendek. Tetapi kita yang terus-menerus dipersoalkan. Saya tidak bicara kitab suci agama lain dulu, enggak. Tapi ini kan nama kritik teks. Kritik teks seperti ini selalu dikenakan pada Kristen. Coba kalau dikenakan pada agama yang suka nyerang ini. Lebih berantakan. Nah, tapi saya nggak mau studi komparasi agama dalam ini ya. Saya ambil contoh. Tulisan tua misalnya. Tulisan yang paling banyak manuskripnya atau kopinya itu tulisan Homer, filsuf tua dulu, Homer. Dalam tulisannya yang berjudul Iliad. Itu manuskripnya ada 643 buah. Banyak loh, kopinya banyak. Jadi banyak yang nyalin, 643 buah, bayangkan. Tapi jarak Homer hidup dengan penulisan itu 1200 tahun. Karya Plato, Aristoteles, semua jarak penulisan bentang waktu 800 sampai 1200 tahun. Kalau Plato, Aristoteles lebih dikit lagi. Itu salinannya cuma belasan. Iya. Tapi orang nggak mempersoalkan. Tidak ada yang mempersoalkan Iliad, karya Homer. Nggak ada yang persoalkan karya Aristoteles, Plato, dan penulis tua lainnya. Tapi kalau Perjanjian Baru selalu dipersoalkan. Padahal manuskrip Perjanjian Baru kita jumlahnya lebih dari 5.800. Banyak. Nah, ini yang pemirsa harus tahu. Kalau Iliad yang paling banyak 643 dengan bentan waktu 1200 tahun, Perjanjian Baru kita punya 5.800 kopi dengan bentan waktu terpendek kurang dari 20 tahun. Misalnya naskah P52 John Ryland. Itu diuji karbon tahun 115. Sedangkan Rasul Yohanes kemungkinan mati di Efesus tahun 96, sekitar itu. Nggak jauh. Ya. Jadi Alkitab itu luar biasa. Tapi selalu dipersoalkan. Padahal kita tuh punya manuskrip sangat banyak. Nah, sekarang baru saya masuk ke sini. Iya. Kenapa dikatakan tidak ada? Memang kodeks tertua, nah ini memang banyak istilah ya. Tadi ada otograf, lalu ada manuskrip, sekarang saya tambahin lagi kodeks. Nah, kodeks itu apa? Kodeks itu adalah kitab-kitab yang udah tersusun rapih. Nah, Alkitab kita sekarang Mas Bay, itu tuh kodeks hitungannya. Yang sudah rapi. Nah, jadi kan setelah peristiwa pengkanonan, ya, kanon Perjanjian Baru yang tertua itu kan kanon Muratori. Kanon itu kan buku-buku yang dipilih terus dijadiin satu, itu kan jadi kanon. Nah, itu adalah kanon Muratori
itu sudah mulai ada kodeks jadi. Nah, kodeks yang tertua dalam Perjanjian Baru yang bisa ditemukan adalah Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vaticanus. Namanya Sinaiticus dan Vaticanus. Nah, memang dalam Kodeks Sinaiticus dan Vaticanus tidak tertulis ayat 9 sampai 20. Makanya teolog-teolog liberal seperti Bart Ehrman itu nggak percaya bahwa ini asli. Bahkan dia tidak percaya bahwa Yesus adalah ilahi. Tapi teolog, tapi liberal. Ya, kita sedang nggak membahas itu ya. Nah, tapi memang ada kodeks yang tidak memuat ini. Tapi bukan berarti itu satu-satunya manuskrip. Kalau kita lihat manuskrip Bizantin yang dipakai oleh gereja ortodoks sampai hari ini, itu ada. Nah, jadi logikanya gini, ini kan semua penyalinan. Penyalinan itu bisa nggak tidak lengkap? Bisa. Bisa. Dan ini jangan dipertentangkan. Lalu bilang, manuskrip ini lebih bagus. Enggak. Ini bisa tambal sulam juga. Contoh gini, kalau saya sedang berkhotbah, saya mengutip, mungkin kutipannya kan tidak lengkap. Nanti saya khotbah di tempat lain lagi, mungkin ada yang saya kutip, tapi yang ini saya tidak ngomong, gitu loh. Ya, jadi salinan itu apalagi zaman dulu, nyalinnya kan bukan pakai mesin fotokopi, bukan di scan, dicetak banyak langsung printing. Semua tulis tangan. Papirus mahal. Jadi kalau salinan-salinan itu ada perbedaan-perbedaan, itu biasa, tapi tidak akan mengurangi makna teologis. Nah, jadi saya harus katakan gini, ya. Alkitab tidak bersalah itu bukan dalam hal salinan. Salinan bisa typo, bisa ada tambal sulamnya. Alkitab tidak bersalah dalam hal makna teologis. Nah, tetapi coba lihat. Kalau kita lihat ayat 8. Saya baca, Pastor. Iya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Yeah. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Iya. Masa akhir kitab begini keluar tinggal dari kubur menggantung. Nah, berarti kemungkinan memang penyalinan yang ditemukan itu kebetulan tidak lengkap. Tapi ada yang menarik lagi. Sayang, saya nggak bawa ini. Kalau teman-teman cari tentang Kodeks Vaticanus, ini kan di Kodeks Vaticanus tidak ada. Biasanya selesai kitab tuh langsung. Selesai Injil Markus, langsung Injil Lukas. Itu hemat tempat. Tapi kalau Mas Bay lihat Kodeks Vaticanus, itu ada halaman kosong. Setelah ayat 8 ada bagian kosong. Baru halaman selanjutnya Injil Lukas. Nah, ini kan tulisan tua, bisa aja juga rusak atau terhapus. Karena di kitab-kitab yang lain, kodeks-kodeks dulu itu semua nyambung pasti. Tapi khusus Injil Markus, saya punya gambarnya itu. Itu ada halaman kosongnya. Jadi ini tidak mungkin. Jadi kita jangan mempertentangkan. Ini asli atau enggak? Iya pasti asli. Karena di manuskrip lain ada kok. Ya. Dan ini tidak ada pun, seandainya ini tidak ada, tidak mengurangi makna teologis apapun. Coba bayangkan ya, kalau di Alkitab kita nggak ada ayat 9 sampai 20 ini, apakah bobot kebenaran yang kita yakini akan bergeser? Tidak akan. Tidak. Jadi Alkitab itu buku paling jujur, sekalipun dikenakan kritik teks, tetap secara doktrinal tetap sejalan. Tetapi memang kritik-kritik seperti ini selalu hanya dikenakan pada Alkitab. Tapi kita jujur dan kita menjawabnya. Kira-kira begitu. Oke. Aku ada pertanyaan lagi nih, Pastor. Ini yang keselip di ayat 18 nih. Ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Nah, ini aku tuh pernah baca artikel di Amerika.
itu ada pendeta ngelakuin ini, Iya. pegang ular dan akhirnya berakhir tragis tuh Pastor. Nah, ini ayat ini nih kalau untuk sekarang tuh gimana nih ngebedahnya nih? Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu sudah mau habis juga nih. Oke, begini Mas Bayu. Ini ayat itu ada ayat umum, ada ayat khusus. Dan ini adalah ayat khusus. Konteksnya adalah konteks memberitakan Injil. Konteks memberitakan Injil, ya. Ini bukan buat show off. Saya tahu itu, yang berita di Amerika itu pendetanya khotbah hari Minggu, bawa-bawa ular king cobra atau ular viper itu loh. Iya. Ya. Terus dia show off sama jemaat, saya akan buktikan ini. Langsung. Rebah, meninggal. Itu kan buat show off, buat nguji. Tapi coba bandingkan ayat terakhir yang mungkin bisa dibaca, Kisah Rasul pasal 28. Beda sama kisah Paulus ya. Ayat yang ke-3 dan 4. Kisah Rasul 28 ayat 3 dan 4. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ya, Oke, stop dulu. Ular beludak di sini ular viper ini yang terkenal beracun ya. Dalam teks asli itu ular viper kalau diterjemahkan. Lebih kecil dari kobra tapi bisanya lebih kuat ya. Terus ayat keempat. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Nah, konteksnya beda kan? Paulus itu bukan sengaja bawa ular show off. Nih, lihat nih. Enggak, beda. Dan setelah peristiwa ini, justru Paulus mendoakan banyak orang yang sakit jadi sembuh. Nah, ini kalau dibuat show off, Mas Bayu suruh saya, pastor kalau khotbah minggu coba pastor bawa sianida minum depan umum. Saya nggak mau Mas Bayu aja contohin dulu. Saya sih kagak mau gitu loh. Jadi beda konteks ya. Jadi ayat-ayat di Markus 9:10 tadi itu konteks penginjilan. Kalau Mas Bayu sedang diutus melakukan mission, Mas Bayu nggak tahu, tiba-tiba misalnya ada kejadian itu. Nah, itu bisa. Kita tidak kenapa-napa. Bisa. Sangat bisa. Tapi bukan untuk kita show off gitu, buktikan. Itu kan sama aja. Dulu saya punya kenalan, dia di hotel, ya, kalau masuk hotel dia tuh bilang dia tuh mau buktikan kuasa Tuhan. Dia lihat lampunya, dalam nama Yesus, pecah bohlam. Buat apa Tuhan macam-macam bohlam gitu? Pembuktian gitu tindakan kekanak-kanakan. Iya. Ya, pembuktian seperti itu tindakan yang kekanak-kanakan. Ya, saya rasa itu tidak tepat untuk dilakukan. Gitu. Oke, thank you Pastor. Ini udah Siap. hampir selesai 1 jam. Mungkin ada pesan terakhir. Oke. Saya cuman mau berkata bahwa Alkitab itu luar biasa sekali. Banyak sekali yang tidak tercatat di Alkitab, tetapi kita punya bukti-bukti historis, bukti sejarah yang menguatkan bahwa apa yang ditulis Alkitab itu memang benar adanya. Itu sebabnya kita mempercayai semboyan yang suka didengungkan ya oleh Pak Bambang Nursena, sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Kekristenan, Alkitab kita diuji bagaimanapun, ya, mau di cross check gimana pun, memang yang tertulis di dalamnya adalah firman Allah yang sangat berkuasa. Ini bukan tulisan pikiran ide manusia belaka, tetapi ini adalah ilham Roh Kudus, di mana memang ada campur tangan manusia di situ sebagai alatnya. Maka ineransi Alkitab, ketidakbersalahan Alkitab itu bukan pada ejaan-ejaan ya,
jangan dipersoalkan. Cara nulis Pancasila aja beda zaman dulu sama sekarang. Dulu PANTJ, sekarang PANJ. Jadi bukan pada ejaan-ejaan, bukan pada typo-typo, kita ngetik aja bisa typo kok, tetapi pada makna teologis dan intisari yang terdapat di dalamnya. Amin. Oke. Oke, terima kasih pemirsa yang sudah menonton dari awal hingga akhir acara. Dan saya mau ingatkan juga untuk minggu depan kita bersama Ibu Pinkan Margareta membahas loneliness. Oke, terima kasih. We talk no I but we, let's talk together and God bless you.